Selamat pagi anak-anakku, salam sehat, Tabea. Kembali lagi anak-anakku, di tahun yang baru berjumpa lagi bersama Ibu Vera. Kita akan belajar bersama-sama pada tema kelima, subtema pertama, pembelajaran yang pertama. Tapi anak-anak, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Ya anak-anak, masih ingatkah anak-anak dengan salam PPK? Ya, mari kita lakukan secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, anak-anak akan melihat video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan di pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. 2. Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. 3. Menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana berirama 2 dengan tepat. Ya anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Beni di rumah bekerja bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Anak-anak perhatikan pada gambar yang pertama. Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba baca puisi. Kita lihat pada gambar yang kedua. Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain gala asin. Gala asin dilakukan di lapangannya anak-anak. Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat, anak-anak. Libur semester 1 telah usai. Saat libur, Beni asik membantu ibu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Jadi anak-anak, apa yang dilakukan Beni pada saat libur? Ya, ia membantu ibu di rumah. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ya pasti. Ya, anak-anak pernah membantu orang tua kalian, apalagi pada masa libur kalian di rumah. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Ya anak-anak, dengarkan teks percakapan yang dibacakan oleh Ibu Guru. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, nak, pesan Ibu Beni. Iya, Bu. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Ya anak-anak, itu tadi percakapan Beni dan ibunya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Ya anak-anak, latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba anak-anak
perhatikan percakapan di bawah ini. Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Lalu ibu menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Ya anak-anak, kalau kalian berbicara dengan orang tua kalian di rumah, harus kalian dengan santun atau dengan baik. Ya anak-anak, Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni juga mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Ya anak-anak, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Ya tentunya pernah ya anak-anak. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Ya misalnya pensil, penghapus, buku tulis, dan lain-lain. Sebutkan satuan ukur yang ada di penggaris, yaitu sentimeter. Itu singkatan dari sentimeter. cm singkatan dari sentimeter anak-anak. Alat ukur panjang ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa ya Ibu alat ukur panjang tidak baku? Ya anak-anak, contohnya yang pertama satuan depa. Satuan depa dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari sebelah kiri. Yang kedua satuan jengkal, jempol sampai ke kelingking. Yang ketiga satuan langkah, satuan dengan langkah kaki kita. Dan yang keempat satuan hasta, dari ujung jari sampai siku. Kita bisa mengukur panjang benda anak-anak. Alat ukur tidak baku yaitu internasional untuk mengukur nilai satuan objek yang nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya antara lain depa, jengkal, langkah, tali, dan lain-lainnya. Lalu alat ukur panjang baku ini adalah ada angkanya atau ada ukurannya. Contohnya meteran, pitarol, meter, penggaris, jangka sorong, mikrometer, dan lain-lain. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional nilainya. Untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter, pengukur satuan panjangnya yaitu penggaris anak-anak. Ya anak-anak, ayo kita menyanyikan bersama lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya anak-anak, itu tadi lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Ya, tahukah anak-anak, dalam menyanyikan lagu ada tekanan nada pada lagu ada dua, yaitu nada kuat dan nada lemah. Kalian bisa perhatikan tandanya. Ya, kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik ada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada lagu Pelangi-Pelangi, coba tentukan panjang pendek bunyinya. Ya anak-anak bisa perhatikan
Garis merah dinyanyikan dengan bunyi panjang dan garis biru dinyanyikan dengan bunyi pendek. Demikianlah anak-anakku proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu guru berharap anak-anak rajin belajar selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan,